Ini teman-teman, labu siam. Nah ini tanaman timun, kecipirnya baru semingguan lebih saya tanam. Ini nanti kita panen biji kacang roai. Tapi ini termasuk luar biasa teman-teman, padahal media tanamnya udah 4 tahun itu nggak saya ganti-ganti. Nah yang lagi dijemur ini kale-kale nero yang masih kecil-kecil teman-teman. Dan cantik ya penampakannya teman-teman, merahnya itu keluar. Yang ini ada kale purple, ini kale Siberian yang waktu kemarin saya tanam. Nah kalau ini kale jenis Russian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hai teman-teman, hari ini mau terkebun atap rumah. Gak kerasa udah 6 bulan saya membuat kebun atap rumah ini. Nah teman-teman, ada apa aja tanaman yang saya tanam di kebun atap rumah ini? Simak terus videonya ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Teman-teman, dulu waktu tur kebun atap rumah ini terakhir pas kebun atap rumah ini saya buat 2 bulan. Nah sekarang gak kerasa sudah 6 bulan saya membuat kebun atap rumah ini. Kurang lebih ada 50 jenis tanaman, ada buah sama sayur, tapi kebanyakan sayuran yang ditanam di kebun atap rumah ini. Nah teman-teman, kita langsung aja tur kebunnya. Kita lihat tanaman apa aja yang ada di kebun atap rumah ini. Nah ini teman-teman, ada tabu lampot nangka. Ini dulu nanamnya dari biji. Dan ada 2 pohon. Ini umurnya kalau nggak salah udah 2 tahun lebih. Dan kemungkinan ini udah bisa dibuahin teman-teman. Apalagi kalau disambung pucuk sama tanaman nangka yang udah berbuah, kayaknya bisa lebih cepet. Nah terus ini ada tanaman rambutan. Tanaman rambutannya sama kayak pohon nangka, dulu ditanamnya dari biji. Ini kira-kira umurnya baru setahunan lebih. Dulu nanamnya dari biji dan gak kerasa sekarang tingginya sudah melebihi badan saya. Teman-teman mau lihat, ini sekitaran 2 meter lebih. Kita lihat sampai ke ujung pucuk si tanaman rambutannya. Ini teman-teman, lumayan agak tinggi, sekitar 2 meter lebih. Ini pucuknya belum dipangkas. Kalau tanaman nangka dua-duanya udah dipangkas. Nah kalau yang ini tabu lampot nangkanya udah dipangkas, tingginya cuma 1 meter doang teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini tabu lampot alpukat, ini jenisnya alpukat mentega. Ini rasanya enak, pulen buahnya. Ini umurnya sekitaran 2 tahun lebih. Teman-teman bisa lihat si batangnya udah kelihatan gede. Dan ini udah bisa dibuahin teman-teman. Dulu nanamnya sama kayak pohon nangka sama rambutan dari biji. Dan kita lanjut lagi, ada tanaman apa lagi? Nah teman-teman, ini ada tanaman jeruk purut. Tanaman jeruk purut ini baru beberapa minggu ditanam di kebun atap rumah ini. Nah ini udah keluar pucuk, teman-teman mungkin udah tahu juga karena kemarin udah diupdate ya teman-teman. Terus kita lihat ke sebelah sini. Nah ini ada tanaman murbei, mungkin teman-teman juga udah tahu. Kita lanjut lagi. Ini ada tanaman buah tin, teman-teman mungkin udah pada tahu juga yang sering ngikutin vlog-vlog berkebun saya. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini kentang, kentangnya udah ada sekitar 30 cm tinggi tanamannya. Nah waktu itu tanamnya 4, cuman yang tumbuh tinggi bertahan itu cuman 2 teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini tanaman kacang panjang, teman-teman mungkin sering melihat saya panen kacang panjang. Dan ini tanaman kacang panjangnya udah kemarin-kemarin saya panen, cuma tinggal beberapa biji doang kacang panjang yang nempel. Dan sebagian tanaman kacang panjangnya daunnya udah saya pruning, daun yang tua-tuanya saya potekin dan saya bikin mulsa buat tanaman kacang panjangnya. Nih mulsa di tanaman kacang panjangnya sendiri, biar si tanaman kacang panjangnya bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah kacang panjang yang banyak. Lanjut lagi teman-teman. Ini di atas itu ada tanaman labu siam. Ini teman-teman, labu siam ini sedang berbunga, tapi si bunganya belum ada yang jadi buah.
Kita lihat lagi lebih dekat, barangkali aja udah ada yang jadi buah ya teman-teman. Ini lumayan agak tinggi jadi nggak kelihatan. Nah teman-teman, ini kebanyakan bunga-bunga lagu siamnya. Ini karena posisinya di atas jadi nggak terlalu bisa kelihatan teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini tanaman kacang panjang yang baru sekitaran sebulanan lebih, mau 2 bulan ditanam. Ini sudah mengeluarkan kacang panjang yang kecil-kecil seperti ini, dan bakal bunganya udah lumayan banyak, bunganya juga udah lumayan banyak. Ini tanaman kacang panjang ini termasuk tanaman yang kuat sekali di musim hujan sama musim panas. Ini daunnya mungkin kelihatan ada bercak-bercak gitu, tapi nggak mempengaruhi si tanaman kacang panjangnya buat berbuah. Nah, buat teman-teman yang baru berkebun, tanaman kacang panjang ini cocok buat ditanam. Kita lanjut lagi. Nah, ini daun bawang teman-teman. Daun bawangnya tinggal 2 biji doang, yang baru-baru ditanam. Ini bayam Brazil. Bayam Brazilnya aneh teman-teman. Saya lihat di video-video orang itu kriwil-kriwil, tapi ini kok nggak kriwil-kriwil, nggak keriting-keriting. Apa mesti saya bawa ke salon biar keriting-keriting bentuknya ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini seledri atau daun seledri. Ini sempat daunnya menguning semua. Nih kayaknya sedang memulihkan diri sendiri teman-teman. Udah keluar lagi daun-daun yang hijaunya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tales lompong yang buat di sayur. Ini harusnya harus dipindahin ke media tanam yang lebih besar teman-teman, karena akar-akarnya udah kelihatan keluar, sudah mengeluarkan daun lagi loh teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang ini tanaman buncis. Nih tanaman buncis sama kacang panjang itu 11-12. Saya udah sering banget nanamnya teman-teman, dan udah puas juga ngerasain kacang panjang sendiri dan buncis sendiri yang ditanam di kebun atap rumah ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini tanaman timun. Sempet nanam banyak tapi jadi kuning, berbuah tapi buahnya kecil-kecil teman-teman. Ini ada di media tanam buncis. Ini kelihatan seger ya, semoga aja bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, ini banyak selada hijau yang tumbuh sendiri tanpa ditanam. Ini ada timun juga teman-teman, tapi ini warnanya udah kuning-kuning seperti ini lah. Semoga aja si timunnya bisa berbuah ya teman-teman. Ini semayan tomat yang kemarin-kemarin saya pernah update juga. Nah, ini ada tanaman stroberi. Tanaman stroberinya udah tua teman-teman, dan ini juga tanaman stroberinya sudah mengeluarkan anakan. Nah, ini anakan stroberinya ada 2 biji dan sudah berakar juga teman-teman. Ini harusnya udah ditanam biar stroberinya baru menggantikan tanaman stroberi yang lama. Terus ini ada selada hijau juga yang tanpa ditanam tumbuh sendiri. Ini ada semangka yang tanpa ditanam. Nah, teman-teman, ini tanaman nanas. Tanaman nanasnya kira-kira berapa bulan ya teman-teman, saya lupa lagi umurnya berapa bulan. Ini baru sebesar ini. Ada 2 tanaman nanasnya. Ini 1 sama yang ini 1 lagi. Terus ini ada tanaman selada hijau yang tumbuh dengan subur di media tanam nanasnya tanpa ditanam juga teman-teman. Ini ukurannya udah cukup lumayan besar teman-teman. Kita nanti panen selada hijau yang tanpa ditanam. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini tanaman kecipir. Kecipirnya baru semingguan lebih saya tanam. Ini tingginya udah ada mau 1 meter. Ini daunnya kelihatan ada yang kuning, ada yang hijau karena kepanasan dan kehujanan. Tapi si daunnya sudah mulai pulih teman-teman. Si daun kecipirnya sudah mulai kelihatan hijau-hijau lagi. Kita lanjut lagi.
Nah, kalau ini sisa tanaman buncis belum saya cabut teman-teman, karena mau dicabut ternyata ada buah buncisnya. Ini buah buncisnya ada di bawah. Tadinya media tanamnya saya mau pakai buat menanam talas lompong, tapi karena si buncisnya mengeluarkan buah, jadi saya undur. Si buncisnya nggak saya cabut. Dan ini buncisnya juga mengeluarkan banyak sekali bunga teman-teman. Udah kupu-kupu lewat, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini mungkin teman-teman udah pada tahu kacang roai atau kacang koro. Ini kacang yang dipanen, udah beberapa kali saya panen, dan ini kayaknya udah ada sebagian yang bisa dipetik lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menanam kacang roai, cobain aja nanam, dan masya Allah buahnya itu luar biasa banyaknya. Ini sudah beberapa kali dipanen, buahnya masih ada loh teman-teman, tapi saya belum panen-panen. Dan ini sebagian buahnya udah saya tuain nih, jadi saya punya bibit atau punya benih kacang roai yang baru. Nah, teman-teman bisa lihat, ini nanti kita panen biji kacang roai. Ini sengaja nggak saya cabut ya teman-teman. Itu tadi kacang roainya. Kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Nih, kalau ini wortel, udah kelihatan ya teman-teman daunnya. Sama itu satu biji doang kacang, tumbuh di kebun atap rumah ini. Tadinya sih media tanam ini buat nanam kacang, tapi karena berubah pikiran jadi saya malah nanam wortel. Penampakan si wortelnya masih unyu-unyu, masih kecil-kecil. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini daun singkong, ini belum dipanen ya teman-teman, biarin aja supaya tumbuh tinggi. Ini ada 2 polybag, ini yang baru ditanam, dan ini yang udah beberapa kali dipanen, ada mungkin 6 kali, nggak tahu lebih. Nih pokoknya sering sekali dipanen, dan daun singkongnya udah nggak sebesar pertama kali dipanen, nggak sebesar kayak daun singkong yang ini teman-teman. Ini sudah harus diganti kayaknya si tanaman singkongnya, tapi media tanamnya juga nggak usah diganti teman-teman, tinggal dikasih pupuk aja, nanti kita bisa langsung tanam lagi tanaman singkong. Tanaman singkong ini juga tahan juga di cuaca yang panas. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada cabai rawit. Cabai rawitnya sudah dipetik buahnya, waktu itu kalau nggak salah ada 4 biji doang. Dan ini ya Allah, masya Allah, ini selada hijau tumbuh di media tanam cabai rawit. Nih harusnya dipangkas teman-teman, biar mengeluarkan lagi cabai rawit yang baru, tapi ternyata si cabai rawitnya sudah mengeluarkan cabai rawit yang baru nih teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini daun kemanggi, cuman 1 biji doang teman-teman. Lanjut lagi. Ini tanaman jeruk, nggak tahu jenis jeruknya apa. Ini daunnya seperti ini. Ini waktu itu ngambilnya di rumah bapak, katanya mau dibikin bonsai kata suami. Dan ini sudah dipangkas jadi sekecil ini, ada mungkin 20 sentian batangnya. Kita lanjut lagi. Kalau ini tanaman kersen, ini dibawa sama burung kayaknya teman-teman, dan tumbuh juga, cuman ditanam di media tanam yang kecil. Ini sempat mati juga, tapi tumbuh juga teman-teman, katanya mau dibonsain juga. Kita lanjut lagi. Ini tanaman ubi jalar, waktu itu udah ada umbinya kecil-kecil, dan ini pertumbuhannya itu keganggu banget sama ulet. Teman-teman bisa lihat daunnya total bekas ulet. Alhasil si tanamannya seperti ini teman-teman, susah buat gede-gedenya. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini tanaman buah naga, ada 6 waktu itu ditanam di 2 polybag. Ini sebenarnya sempat keluar tunas dari sini kecil,
cuman dipotek sama bocah. Ini tanaman buah naganya ada 2 polybag. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada tanaman cabai rawit. Ini umur tanaman cabai rawitnya ada sekitar 8 bulan teman-teman. Jadi waktu itu pas sebelum saya membuat kebun atap rumah ini, cabai rawit sama tanaman anggur udah saya tanam duluan. Di musim hujan. Di Bandung harga cabai lumayan mahal. Tanaman cabai rawit ini udah merah ya teman-teman. Tanaman cabai rawit itu kalau pengen merah perlu waktunya agak sedikit lama juga teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini masih tanaman cabai rawit. Ini karena di rumah nggak pada terlalu suka sama cabai rawit. Paling yang makan cabai itu saya sama suami. Nah suami juga nggak terlalu suka ya teman-teman. Suka pedes sebenarnya tapi nggak kuat buat makannya. Nah jadi nanamnya nggak terlalu banyak teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini tanaman ubi jalar, kelihatan bolong-bolong. Teman-teman mau tahu tanaman ini dimakanin hama sejenis apa? Kebetulan hamanya ada nih. Nah teman-teman, ini hamanya nih. Ini sejenis apa sih? Kutu atau ulet teman-teman? Waktu itu saya pernah buangin satu dan balik lagi. Nah buat teman-teman yang tahu ini hama apa, binatang apa, bisa tulis di kolom komentar. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini tanaman jahe biasa ya, bukan jahe merah. Tanaman jahe ini kira-kira udah ada 2 bulanan mungkin ya teman-teman ditanam. Ini di bawahnya banyak jamur teman-teman, dan tumbuh juga selada hijau. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini sereh teman-teman pasti udah pada tahu daun sereh, daun yang wangi. Ini di musim hujan cepat sekali tumbuhnya, dan tanaman sereh itu cuma ditancepin doang juga bakalan tumbuh teman-teman. Ini buktinya ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini tanaman anggur yang sempat berbuah pertama kali, tapi si buah anggurnya udah habis teman-teman. Nah teman-teman, ini bekas ranting si buah anggurnya. Ini sebelum matang udah habis duluan sama 2 bocah. Karena tanaman anggurnya kecil sekali jadi gampang sekali buat dipetik sama kedua bocahnya. Dan sini udah mengeluarkan tunas-tunas lagi. Ini harus segera dipangkas ya teman-teman. Kita tumbuhin lagi, terus kita buahkan lagi. Nanti kita pangkas ya teman-teman. Kita istirahatkan dulu tanaman anggurnya. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, kalau ini tabu lampot anggur yang anggurnya ini sudah mulai berwarna kemerahan. Ini waktu itu 30 dompol, tapi enggak semuanya dompolannya penuh kayak gini teman-teman. Ada juga yang sedikit agak dijarang-jarangin. Tapi ini termasuk luar biasa teman-teman. Padahal media tanamnya udah 4 tahun itu enggak saya ganti-ganti. Ini mungkin harusnya media tanamnya udah diganti ya teman-teman. Ini teman-teman kalau dilihat dari samping, daunnya habis ya teman-teman. Beginilah kalau tanaman anggur di musim hujan, pasti daunnya habis. Tapi ada yang tumbuh lagi daunnya teman-teman. Ini biarin aja kayak gini. Walaupun daunnya habis juga nggak apa-apa, pasti mateng si anggurnya. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini tanaman bengkoang yang kira-kira umurnya baru 2 mingguan lebih. Nggak tahu juga sampai umur berapa bulan tanaman bengkoang ini bisa menghasilkan bengkoang. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini penampakan anggur yang buat giveaway 1000 subscriber. Nah belum nyampe 1000 ya teman-teman. Di tanaman anggurnya waktu itu udah dipangkas tapi berkarat lagi. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti juga sembuh lagi. Nah buat teman-teman yang baru menanam anggur, jangan panik juga kalau tanaman anggurnya daunnya berkarat. Nggak apa-apa teman-teman.
tinggal dipotekin aja. Nah ini ada tanaman kunyit. Tanaman kunyit kalau musim hujan tumbuh subur teman-teman. Ini waktu itu nanamnya barengan sama jahe, serai, sama kencur. Kita lihat tanaman kencur. Nah kalau ini tanaman kencur teman-teman. Ini daunnya juga enak buat dibikin lalaban. Ini kayaknya kencurnya udah ada teman-teman. Kita intip dulu si kencurnya. Taram. Nah ini dia teman-teman, nih si buah-buah kencurnya, umbi kencurnya. Ini kalau digali, kalau buat masak bisa juga teman-teman, diambil beberapa buat masak. Dan ini di media kencurnya ada tumbuh lagi selada-selada hijau yang tanpa ditanam. Kita lanjut lagi. Ini di belakang sini ada tanaman-tanaman anggur sama pohon jeruk. Terus kita lanjut lagi. Ini masih tanaman anggur yang waktu itu saya pruning. Ini udah bagus lagi daunnya. Terus ini ada wortel. Terus ini yang baru ditanam, daun katuk, tumbuh dengan subur ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke belakangnya. Nah ini bunga selada hijau yang belum kering, belum kelihatan biji selada hijaunya. Kita lanjut lagi. Ini ada lidah buaya yang banyak ditumbuhi tanaman selada hijau, benih-benih selada hijau yang tumbuh dengan sendiri. Ini teman-teman, benih selada hijaunya banyak sekali. Kita lihat lebih dekat penampakan selada hijau yang banyak sekali tanpa disemai. Kita lanjut lagi teman-teman. Kalau ini pohon katuk, pohon katuknya sudah mengeluarkan daun-daun ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada lidah buaya. Ini lidah buayanya tumbuh dengan subur. Harusnya ini dipindahin ke media tanam yang lebih besar. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah yang lagi dijemur ini kale-kale nero yang masih kecil-kecil teman-teman. Ini penampakan kale nero yang cantik. Ini baru pertama kali juga nanam kale nero. Kelihatan ya teman-teman. 5 daun sejati itu yang paling kecil, yang baru nongol. Nah ini kalenya udah saya kasih mulsa, karena lebih bagus dikasih mulsa. Ini udah tahan sinar matahari ya teman-teman. Udah dikenalin sama sinar matahari pagi sampai siang. Jadi kalau jam 1, jam 2 udah saya pindahin lagi ke tempat yang agak teduh. Nah kalau ini red rubble. Red rubble-nya udah saya kasih mulsa juga teman-teman. Karena red rubble kalau kepanasan sedikit daunnya langsung melayu. Nggak terlalu kuat seperti kale nero teman-teman. Ini udah saya kasih mulsa juga. Dan cantik ya penampakannya teman-teman. Merahnya itu keluar. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini penampakan jahe merah. Ini baru keluar tunas. Ini semua yang ditanamnya tumbuh ya teman-teman. Kita lihat sampai ujung. Dan di sebelahnya ada kangkung teman-teman. Ini penampakan kangkung. Daun sejatinya udah keluar. Nanti kalau udah agak gedean kita panen ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Bayam Brazil lagi teman-teman. Warnanya agak sedikit kuning ya teman-teman, karena diguyur hujan. Terus di sana ada daun kemanggi, ada seledri, dan ini daun kemanggi lagi. Ini daun kemanggi yang sering dipanen, dipetikin daun kemangginya. Itu ada selada merah yang tumbuh cuman 1 doang, sisa yang diacak-acak sama kucing. Nah teman-teman, ternyata udah dikasih mulsa, si kucing gak mau ngorek-ngorek tanah ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini bayam merah udah beberapa kali dipanen dan si biji-bijinya juga udah pernah dipanen. Ini mengeluarkan biji-bijinya lagi atau benih yang bisa buat ditanam. Dan bayam merahnya daunnya udah seperti ini teman-teman, karena udah ada bijinya jadi daunnya nggak terlalu besar. Kita lanjut lagi. Ini selada hijau yang kemarin ditanam. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Dan ini tanaman anggur. Tanaman anggur yang stagnan.
tapi saya potong si tanaman anggurnya dan sekarang sudah mengeluarkan tunas baru. Ini tunasnya kalau dipotong lebih besar ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini tanaman jagung harusnya udah bisa dipanen teman-teman nih kalau dipindahin ke media tanam yang lebih besar, cuman karena waktu itu saya sibuk di pasar jadi gak sempet dipindahin ke media tanam yang lebih besar. Ini padahal pertumbuhannya bagus loh teman-teman, daunnya juga kelihatan sehat, kelihatan hijau, sayang sekali. Harusnya ini udah mengeluarkan si jagung yang besar-besar. Kita lanjut lagi, yang ini ada Kale Purple nih yang tumbuh cuma 2 biji doang teman-teman, dan sekarang udah keluar daun sejati yang baru nih, udah 3 daun sejatinya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini Kale Siberian yang waktu kemarin saya tanam, ini Siberian yang paling banyak yang tumbuh di kebun atap rumah ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah kalau ini Kale jenis Russian, ini cuman ada 6 biji kalau nggak salah ya teman-teman, 6 pohon yang berhasil tumbuh. Terus kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini red rubble-nya belum dikasih mulsa, jadi kalau kena cahaya matahari itu nggak terlalu kuat, si daunnya agak sedikit melehoi. Ada yang warnanya masih hijau, ada yang merahnya udah keluar kayak yang ini nih. Nah, cantik ya teman-teman, sudah keluar warna merahnya. Nah dan yang terakhir ini ketumbar yang kemarin ditanam nih teman-teman, masih diamankan, masih disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Terus ada satu lagi tanaman selada hijau, itu saya simpan di lantai 2 karena di sini udah nggak cukup buat nyimpen tanaman yang di tempat yang teduhnya. Oke. Nah teman-teman, itu tadi tur kebun atap rumahnya. Gak kerasa udah 6 bulan saya membuat kebun atap rumah ini. Belum terlalu banyak tanaman yang saya tanam, baru sekitaran 50 jenis. Dan butuh perjuangan juga buat menanam tanaman di kebun atap rumah ini. Nah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.